Selamat pagi dan bertemu lagi dengan kami di Tangga Media. Saya Iko, panggilan saya sih Iko, nama lengkap saya Leonard Yuriko. Seperti biasa, acara ini dikemas dalam bentuk yang tidak serius. Karena apa? Karena hal serius itu biasanya malah menjadikan kita jauh lebih tidak serius lagi. Tuh kan, membingungkan kan? Memang acara ini kita buat membingungkan. Kadang bukan Anda saja, saya juga kadang bingung, tapi ujung-ujungnya nanti kita akan dapat insight. Semoga saja kita dapat insight yang luar biasa. Oke, hari ini atau pada saat ini saya berkesempatan memanggil atau memberanikan diri untuk menarik seseorang dengan paksa. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang luar biasa buat saya. Ketika datang tadi, saya tidak tahan untuk memeluk beliau. Dulu saya panggilnya beliau, tapi sekarang diperbolehkan untuk bilang lu gua. Jadi tadi ketika saya peluk, saya merasakan ada energi yang luar biasa, dan kebetulan kita nggak ketemu sekitar nggak tahu lah berapa, menurut saya sih ada sekitar 6 atau 7 tahun, tetapi menurut kesadaran kita yang lain kita nggak bertemu selama beberapa abad sepertinya, karena banyak perubahan secara fisik, tetapi secara kelakuan enggak sih sebenarnya. Beneran enggak, sama sekali enggak. Sebenarnya kalau cerita sedikit tentang orang ini, saya agak deg-degan, terus terang saya agak deg-degan untuk membawa orang ini ke sini dengan paksa. Karena apa? Nanti moga-moga tidak keluar sifat aslinya. Kalau dulu ketika si orang ini menjadi bos saya, karena saya masih bawahan yang baru masuk di perusahaannya, tapi beliau sudah menjadi direktur. Jadi lihat gayanya aja, ini serius, saya mau ngaku dosa sekarang, mungkin kata-kata saya agak kasar. Ini orang songong banget ya, sombong banget ya. Udah kecil, badannya perawakannya kecil, suaranya menggelegar, loncat ke sana kayak Tamiya, tau nggak Tamiya? Tangtung. Sopo sih ini? Lama-lama saya kok ya jadi akrabnya aneh, karena ternyata banyak yang saya bisa dapatkan dari si dia, bukan beliau, biarin deh. Orangnya menurut saya sih cukup agresif di perusahaan dulu, terus kemudian cukup dominan, kadang terlalu dominan, saya maaf aja. Kadang juga agak nyeleneh, terus kemudian pengennya sesuatu tuh kalau yang baru, harus yang baru, ide harus baru, semua harus segar. Tapi kita banyak belajar dari dulu. Kemudian kita berpisah, saya dapat pekerjaan lain, kemudian saya menjalankan profesi lain, ujung-ujungnya saya menjadi pembicara, beberapa sesi motivasi, kemudian beliau itu dengan jalannya juga, beliau tetap menjadi konsisten, menjadi pimpinan di beberapa perusahaan, termasuk beberapa perusahaan media, kemudian beberapa perusahaan penerbangan, kemudian banyak deh. Orang saya kalau lihat baca CV-nya, ini orang kalau loncat-loncat kapan sih berhentinya? Gitu. Jadi mungkin kelamaan ya kalau saya ngobrol terus tentang orang ini, karena saya nggak sabar untuk berantem dengan dia. Pengen tahu nggak? Ini sebelah saya, lihat aja kayaknya memandang saya. Tuh kan? Wes. Tuh kan. Cara memandang dia aja saya tahu persis penuh dendam. Kayak nggak kenal gua aja, udah nggak usah kepanjangan deh. Nggak usah kepanjangan memperkenalkannya, ya kan? Mending kita langsung to the point aja. Udah, tunggu. Kita kan udah lama nggak ketemu. Ya. Nih gua ada satu hadiah nih lagu. Aku pengen sekali dengerin lagu ini sama-sama. Kayaknya kurang seru kita berantemnya. Enggak dulu. Copot naskah dulu. Okay. Biar berantemnya biar tulus kita. Yes. Kayaknya kalau nggak lihat ekspresi wajahnya, tuh lihat. Oke, siap. Ya, babak 1 dimulai. Ya, mau apa Bu? Ya, aku pengen nggak usah ngomong apa-apa dulu, pengen kita sama-sama dengerin lagu. Loh sebentar, saya toh. Enggak. Ini lagu ini penting banget. Loh sebentar, tamunya siapa? Aku. Tapi Lah, kan iya. apa kan? Aku yang minta. Aku minta ya Mas, tadi udah oke kan? Tadi aku minta diputarkan lagu. Tuh, udah oke kok. Mas play aja lagunya. Kita akan dengerin sama-sama ya. Wes, meneng aja. Piye toh? Gak apa-apa. Ya Mas. Dengerin. Turn around a little, 'cause right now we're caught in the middle. Could it be the start of hoping? Maybe now the doors are opening to
a place that we've never been, seeing things that we've never seen. So many times I turned away, but something held me back that day. And all I wanna say is I hope you're here to stay. Starlight, lighting up the darkest night. Something I can see in your eyes keeps me alive tonight. Oh, we can all be starlights, racing at the speed of light. I found you in my darkest time. Now look how we shine so bright. Oh, maybe now this is our time for loving. You're the one who made me smile all over again and again. Now I'm singing, you saved me, this is a new beginning. So many times I turned away, but something held me back that day. And all I wanna say is I hope you're here to stay. Starlight, lighting up the darkest night. Something I can see in your eyes keeps me alive tonight. Oh, we can all be starlights, racing at the speed of light. I found you in my darkest time. Now look how we shine so bright. Oh, dancing at the speed of light. You know you are my starlight. Dancing at the speed of light. You know you are my starlight. I was in my darkest place, and then I saw your face. Lately all I wanna say is I hope you're here to stay. The darkest night, something I can see in your eyes keeps me alive tonight. Oh, we can all be starlights, racing at the speed of light. I found you in my darkest time. Now look how we shine so bright. Oh, we can all be starlights. Enggak, beneran serius dengerin kan tadi lagunya. Jadi lagu itu Sebentar, iki sik toh. Saya udah bikin skenario-nya. Ora Ini kan apa-apa. urusan ibu. Lah iki sing diundang iso apa ta? iki zamannya agile. Kita harus menyesuaikan, harus flowing aja. Jadi aku pengen bercerita tentang lagu ini wes meneng toh. Ya wes, Jadi manut. gini loh, lagu itu betul-betul memang gua bawa khusus buat lo. Mengapa? Karena pesannya itu luar biasa sekali. Kalau kita simak ada satu penggalan dari lagu tersebut yang berbunyi bahwa we can all be starlight. Kita semua tuh bisa menjadi starlight yang betul-betul menyinari the darkest of night. Dan gue pernah melihat itu di dalam diri lu beberapa tahun yang lalu, ketika lu bergerak in the speed of light, lu menjadi motivator untuk banyak orang, lu menginspirasi banyak orang, lu bisa terbang ke beberapa negara untuk menjadi motivator, dan itu luar biasa sekali. Kita semua menyaksikan itu, gue semua menyaksikan itu, dan gue senang, gue bangga. Sampai ada situasi di mana lu mengalami situasi yang membolehkan lu, membiarkan diri lu tidak mampu lagi untuk melakukan itu. Dan lu hampir berputus asa. Kita semua tahu itu. Itu yang sebetulnya gua gak mau. Benar gak kejadian itu? Coba kalau kita lihat, Mas, aku minta laptopnya deh. Kita lihat liriknya sama-sama di sini. Sorry, Mas, minta tisu dong. Susah nih, asli susah. Bakalan berat buat ini, Mas, satu aja, Mas. Kasih.
Nih, kalimat ini nih. Setiap kali aku ingat bagaimana lu sudah so successful menginspirasi banyak orang, terutama sekali adalah masalah menginspirasinya, bukan masalah pencapaian-pencapaian lainnya, karena itu jauh lebih penting, itu lebih mulia sekali. Berapa ribu orang sudah berhasil terinspirasi dengan program-program motivasi lo, ya kan? Nah, so many time I turn away. Saya mencoba untuk menerima bahwa oke, Iko sudah pasrah sekarang, sudah tidak mau bangkit lagi, sudah tidak mau memulai lagi. But something held me back that day. Tapi itu semua tuh selalu mengembalikan lagi kepada gambaran di mana pada saat itu menjadi begitu successful, menginspirasi banyak orang, berguna sekali untuk banyak orang, melayani banyak orang. So all I want to say adalah, I hope you are here to stay and continue. Gue pengen lagu ini betul-betul buat lo mengingatkan bahwa you can continue, you can be a starlight again. Nih. Ya kan? Ya kan? Ini yang saya khawatirkan mulai tadi. Gak usah nangis. Enggak, aku enggak nangis. Aku ini cuman Justru kita. Tahu kan? Jadi bakalan seru. Kalaupun saya perempuan mungkin udah tahu udah basah kali mejanya. nih coba baca bagian ini. Bagian ini elu banget. Bacaan. Maybe now this is our time for loving. You're the one. You're the one who made me smile all over again and again. Now, Aku sudah menyaksikan bahwa lu mulai bangkit. Dan aku cuma melihat bahwa this will be your new beginning again. There is no way back. You have to be the starlight again. Coba, kalau ceritakan lagi ke belakang. ini yang tadi aku udah curiga, Bu. Ibu style film ini, lagu ini. Terus kemudian beberapa yang sudah saya artikan, saya udah curiga, ini pasti ke saya nih. Jadi lucu sepertinya podcast ini. Ora apa-apa. Mau nembak orang diganti ditembak. Tapi nggak apa-apa kalau ini buat kebaikan semuanya. Kalaupun sama-sama saya pakai rok, mungkin nangis saya jauh lebih. Wah, di sini udah paling air semua kali. Tapi buat apa? Air mata itu bisa saya gantikan dengan saya punya prestasi lagi seperti yang lalu. Gitu. Jadi nggak apa-apa saya buka segini. Saya tuh terpaksa buka di acara ini ya karena saya oke lah nggak apa-apa lah. Saya relakan untuk cerita. Harusnya tidak sekarang sebenarnya. Beneran nih. Ini di luar skenario bahwa harusnya bukan sekarang adalah saat yang tepat untuk saya pilih untuk menceritakan kejadian saya tahun lalu. Jadi nggak apa-apa. Buat beliau itulah risikonya kalau mengundang beliau. Ini saya sudah yang ini memang risiko yang saya tidak perkirakan sebelumnya. Nah, terjadi. Maaf ya. Skenario-nya berubah ya. Mulai dari dulu ketika jadi atasan saya seperti ini. Kalau marahin bawahannya seperti saya, marahin kayak marahin anaknya. Dipukul, Bu, ayo, nangis beneran kalau lihat anaknya. Jadi kayak dulu tuh saya anggap beliau bukan atasan tapi orang tua saya. Jadi sekarang wajar aja tuh, menceritakan tentang anaknya aja sampai nangis beneran. Nangis beneran, saya hampir aja kata. Jadi Bu, oke, saya akan ceritakan sedikit aja.
Karena waktu berapa kali orang nanya, Pak gimana Pak waktu menderita? Hah? Siapa menderita? Oke. Gak Oke, ada. let's start from there. Menderita apaan? Yes, saya tepatnya di bulan Maret saya diberi anugerah, diberi apa ya? Diberi tugas baru melalui yang disebut dengan stroke. Ibu tahu toh, Ya. karena sampean kan salah satu orang yang saya hubungi untuk pertama, orang-orang dekat saya. Tuh. Stroke. Kalau kita dengar kata-kata stroke, tidak semua orang siap dengan kata-kata itu. Luar biasa dahsyat. Stroke. Aduh, ketika saya sadar, aduh saya kena ini. Itu dunia kayak runtuh dan bahkan mungkin saya nggak punya dunia. Karena saya hidup di awang-awang. Kemudian dirawat, singkat cerita dirawat, kemudian saya pulang dari rumah sakit, suruh pakai kursi roda, kasih krek, terus kasih sepeda statis itu dan sebagainya, kemudian obat-obatan begitu banyak. Kalau saya melihat itu dan saya terima itu, mungkin tidak akan ada podcast hari ini, mungkin kita nggak akan ketemu. Yang terjadi adalah mungkin kejadian fotonya mungkin ada di Instagram, foto di mana Bu Herni itu ada di samping bed saya atau kamar tidur saya, kemudian foto saya sambil tiduran dan ada kata-kata di bawahnya, semangat kok, cepat sembuh. Paling cuma itu yang terjadi. Tapi kejadiannya yang luar biasa, daripada saya memperpanjang cerita, kejadiannya yang luar biasa adalah pada saat ini saya bisa bahkan membuat program ini dan mengundang ibu saya yang agak kurang ajar ini. Which artinya Yang di pikiran saya sebagai manusia normal adalah ini yang nanti ibu dapat cerita banyak deh. Ketika saya sakit, kemudian yang saya pikirkan sebagai manusia biasa masih muncul manusianya adalah satu, waduh nanti nggak bisa dapat duit lagi karena ibu tahu toh profesi saya sekali ngajar, udah mau beli apa aja udah terpenuhi secara materi, udah agak sombong, agak orang bilang agak merasa di atas angin, kelupaan. Terus kemudian kedua itu kebutuhan materi. Nah terus kemudian kedua, apakah kebutuhan saya terhadap popularitas nanti akan popularitas bu? Saya turun panggung aja diajak foto-foto peserta dan sebagainya. Nanti hilang dong itu. Terus kemudian nanti keluarga saya gimana? Baru keluarga yang saya pikirkan. Baru kemudian ujung-ujungnya dibungkus dengan minta Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tahu nggak saya lakukan? Saya nggak pernah berdoa secara benar. Waduh pada saat sakit bu, saya doanya dengan cara saya sendiri. Udah sampai lebay. Terus kemudian menyusun kata-katanya tuh luar biasa, tidak seperti biasa, kalah seminar saya. Menyusun kata-katanya di depan Tuhan, sampai menggenggam tangan itu berdoa itu bukan hanya begini seperti biasa, tapi menggenggam tangan seakan-akan semakin kata-kata saya bagus, semakin saya menggenggam tangan erat itu semakin doanya nyampe. Mungkin nih di atas juga bilang lebay lu, lebay banget. Ternyata jawabannya enggak lah. Saya banyak mendapatkan banyak cerita setelah saya sakit, setelah saya dapat anugerah ini, dapat cerita. Salah satunya adalah kalau ingin sembuh, sembuhkan diri. Kalau ingin dirinya sembuh, obatnya cuma satu, sembuhkan dirimu sendiri dulu. Oke. Dan semuanya dari pikiran. Udah, sekarang saya bisa berjalan, obat-obat juga dari 5 tinggal 2,5, itu pun 2 hari sekali. Terus kemudian saya bisa berlari kecil. Terus kemudian saya masih bisa berbuat sesuatu. Membawakan seminar yang lebih gila lagi, membawakan seminar di tengah-tengah memori saya sangat hilang. Itu pun langsung online. Itu salah satu perusahaan asuransi Korea. Offline. Langsung saya bawakan offline. Di tengah kelupaan saya, orang nggak merasakan bahwa itu ada yang jam atau terlalu loncat. Saya nggak merasakan, mereka nggak merasakan, tapi saya merasakan. Aduh, ada yang lali nih, ada yang lupa nih. Kemudian terus tetap aja orang bandel untuk ngundang saya. Ya sudah, terakhir kemarin ke Bali. Akhirnya lama-lama saya menemukan diri saya kembali. Seperti kayak orang mandi lagi gitu loh. Yang udah lama nggak mandi, tahu-tahu mandi, daki-dakinya hilang. Terus saya sekarang lebih enteng gitu. Jadi benar nggak tadi lagunya? Cocok nggak?
cocok, cuma mungkin sepertinya saya belum siap untuk cerita itu sih sebenarnya di sesi ini, sesi nanti aja, tapi itu ya sampai paksa ya. Ya. Bu, tadi nanti kalau ini bukan di depan kamera mungkin saya udah nangis duluan. Beneran? Udah nangisnya udah, mungkin saya akan tinggalkan kursi ini untuk belakang dulu sebentar nangis untuk di-cut dulu, kemudian masuk lagi. Itu aja. Ya sebetulnya sih kalau gue lihat ya dari pengalaman yang lu ceritakan tadi, itu hanya membuktikan bahwa we can all be a starlight at any time ketika kita tidak membiarkan diri kita tetap berada di dalam kondisi yang terbawah seperti yang lu bilang tadi. Kalau lu mau sembuh, sembuhkan diri sendiri. Benar nggak? Ya, setuju aku. Ya. Aku setuju. Sampai kemudian, nah ini juga, nggak tahu ibu setuju nggak? Sekarang doa saya tidak lebay seperti dulu. Doa saya seperti biasa, ngobrol biasa dengan yang punya hidup saya. Saya bilang, Tuhan, kesembuhan dan kepulihanmu ini, kepulihan saya, tuh saya gak kuat. Kesembuhan dan kepulihanku ini adalah milikmu. Saya hanya minta waktu. Dan waktu ini adalah sekarang. Minta waktu untuk berbuat kebaikan. Ngomong lain kayak apa? Enggak, memang utamanya itu. Aku hanya pengen orang-orang mendengar bahwa mau sampai di bawah seperti apapun juga seseorang, kondisi itu akan berputar. Dan bagaimana perputaran itu bisa berjalan, itu tergantung dari yang bersangkutan. Dia mau memulai apa enggak? Sekarang mau mulai dari mana? Start from here. Kenapa gue minta lu untuk mengulang kembali cerita ke belakang? Supaya memorinya kembali. Dan itu latihan. Jembatan-jembatan di dalam kepala tuh lo rubuh. Dan itu yang harus dijahit kembali. Dijahit kembali dan lo akan menjadi starlight lagi. Or we can be a starlight together. Brighter than a shooting star. Ya, I hope so. Yeah. Of course. I will be there. Yeah. You have to be there. And you'll be there. Rusak deh. Rusak teks saya. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau simpulkan dari pengalaman yang terjadi, 3 things. Apa sih insight yang paling utama yang lu alamin dari semuanya ini? Pertama tadi bilang bahwa kesembuhan, kalau lu mau sembuh, kesembuhan itu harus mulai dari diri kita sendiri, karena diri kita yang menyembuhkan. Ya, saya dua buktikan itu. Ya, kita menjadi pendorong untuk kesembuhan diri kita sendiri, bukan kita yang menyembuhkan lah ya. Kita terlalu sombong kalau ngomong gitu. Tapi kita yang menginisiasi. Ya, kalau kita balikin lagi ke orang-orang sukses adalah kalau pengen sukses, pengen Anda sukses ya, caranya gampang. Yang pertama adalah suksesan orang lain, setuju bukan? Betul. Sebenarnya itu adalah aplikasi doa sih sebenarnya, pengejawatan dari doa sebenarnya sih. Law of attraction. Love attraction. Ya. Yang kedua apa? Insight-nya dari pengalaman kemarin. Yang kedua Boleh gue adalah- tebak nggak? Betapa berharganya waktu itu. Karena lu tadi meminta di doa lu yang terakhir bahwa saya hanya pengen diberikan waktu supaya kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Ya, Ya. Yang ketiga? sebentar ngomongin waktu dulu deh. Boleh. Kenapa saya ini mungkin saya disuruh ngerem sama Tuhan karena dulu itu aduh Bu, kalau materi sih ya ampun. Mungkin beberapa teman-teman tahu bahwa saya adalah kolektor motor jadul ya Bu. Motor Ya jadul. boleh foto-fotonya. Motor jadul kan orang lihat nggak murah ya. Hmm. Kenapa saya bisa beli dengan enaknya ya mungkin karena terus kemudian beli investasi dan sudah terlalu terlena dengan itu. Terus kemudian banyak hal yang saya lupakan itu loh. Ternyata banyak hal saya pikir kayak keluarga dan keluarga saya minta maintain di keluarga dengan kepenuhan rekening. Tapi ternyata ada namanya rekening cinta yang menurut saya. Ini aja baru dapat saya istilah ini. Rekening cinta yang harus diisi terus saldonya. Nah, itu yang saya kelupaan. Ini hubungannya dengan waktu ya. Jadi istilah ini baru dapat ya. Ya. Kenapa ya? Ya, Kenapa lucu ya? kan?
Lucu ya? Rekening cinta. Iya, boleh juga ya? Boleh, nanti Lucu kita juga. bikin jadi topik lagi. Nah, rekening cinta, saya pikir rekening cinta ini harus diisi saldonya. Hmm. Ini disuruh ngerem loh sama Saldonya pakai kripto apa ora? Nanti ngomong haram atau apa. Bocor nanti. Jadi itu dia maksudnya waktu. Jadi saya pikir itu rekening angka yang bisa ya udahlah cukup ini. Ternyata mereka harus diberi waktu dengan rekening yang apa ya terkemas dalam rekening cinta buat mereka. Nah sekarang mereka menemani saya terus loh, Bu. Cakep. Menemani saya terus. Kemudian kalau ibu tahu setiap hari hampir dengan 2 tahun setelah saya kena ini hampir dengan 2 tahun saya hampir setiap hari menemani teman-teman yang pasca stroke. Dan ada juga pasca cancer. Berbagi. Terus kemudian coba bikin warung yang dikelola kalau bisa dari anak didik kita, anak binaan kita. Jadi saya sekarang kalau ibu ngomongin angka dan saya sekarang nggak takut tuh dompet saya tinggal berapa, nggak takut karena ada rekening yang luar biasa. Dan skenario-nya itu dia. Kalau ngomongin waktu saya bilang Tuhan waktumu bukan waktu saya. Ya. Kalau saya menentukan waktu sendiri, waduh bisa ciloko saya. Tapi ternyata waktu beliaunya yang luar biasa ini adalah waktu menurut dia adalah waktu yang luar biasa. Yang kadang di luar nalar kita ya. Itu. Tahu yang ketiga, bisa nebak lagi kan? Tahu lah. Opo. Jadi pertama tadi masalah kesembuhan itu harus diinisiasi dari diri kita sendiri, Iya. kan? Yang kedua adalah masalah waktu, bahwa waktu itu begitu berharganya karena kita tidak bisa turning back the time. Kita nggak bisa mengulang kembali. Dan yang ketiga, what really matters in life, dan itu adalah keluarga dan cinta. Udah itu aja, ya kan? Ya, tadi saya singkat sih tadi ngomong bulat ruwet. Saya mau tabrak cinta, cintanya disebutkan terakhir. Ya, cinta udah. Nggak ada Cinta lain. dan kasih. Nah, kita balik lagi ke lagu deh. Nih. Aduh Bu, jangan deh Bu. Satu lagi. Nih, Ah. dengerin. Udah tahu impactnya begitu. Maybe now, this is our time for loving. Sini gue yang baca. You are the one who made me smile all over again and again, and now I'm singing. You saved me, and this is a new beginning. Ini kan kayak doa lu sama Tuhan tadi, Iya, ya kan? bener. Now I'm singing. Now you're singing again. Nah sekarang perasaannya sampean gimana? Tahu-tahu, sorry ya, kalau teman-teman pengen tahu juga, saya akan cerita. Ini dadakan nih pertanyaan, nggak ada sama sekali. Kapan saya telepon untuk diajak ke sini? Tadi malam? Semalam. Belum 24 jam bukan? Belum. Dan tadi malam, saya sudah membuat konsep yang berbeda dengan yang dibicarakan. On the way to get here, itu dapat ide yang berbeda. Nah jadilah ide seperti ini. Nah sekarang Membuat satu pertanyaannya, ide. yang punya konsep, yang undang atau yang diundang? Ayo jawab, jujur. Yang diundang sih, betul. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah, era sekarang itu harus fleksibel. Zaman gig ekonomi harus fleksibel, Dan harus cepat. agile, dan harus cepat. Harus cepat. Ya, in the speed of light. Nah iya makanya nah sekarang perasaannya ibu tahu-tahu diundang yang Iko. Oh ini anakku Iko ini yang dulu kena ini yang menurut cerita ini. Tahu-tahu diundang dan punya acara seperti ini. Piye perasaannya? Orang apa? Karena aku sudah mengenal kamu beberapa inkarnasi. Astaga, udah ngomongin Nggak inkarnasi. usah. Bu, berat Bu itu Bu. Yang di sini Iya, apa sini. mana inkarnasi. Apa sih inkarnasi? Yang tahu transmigrasi lah. Ya wes. Nggak apa-apa. Aku sih orangnya mengalir. Jadi ketika tadi malam, aku hanya mengikutin feeling aku, oke. Saya mencoba untuk membuat konsep, tapi kan saya bilang juga pagi-pagi ketika membaca WhatsApp saya. Kok saya nggak terlalu srek ya, karena terlalu ini. Pada saat di jalan tadi, kemudian saya tiba-tiba teringat sebuah lirik lagu. Mengapa? Karena lagu ini tadi malam saya dengarkan. Dan penggalan inilah yang saya pikir cocok untuk kita bicarakan. Untuk mencerahkan kembali pengalaman hidup yang sangat berharga untuk dibagikan kepada orang lain. These 3 things. Kalau ingin sembuh, kita mulai dari diri kita sendiri. Siapapun tidak bisa memberikan kesembuhan kecuali kita sendiri mau sembuh. Yang kedua, tidak ada yang jauh lebih berharga selain waktu. Karena kita tidak bisa turning back the time. Dan yang ketiga,
what really matters in life? Family and love. Ya, Jadi, setuju. Sorry Dompet? kalau saya potong sedikit saja. boleh. Mumpung saya ingat, kan kita tipenya agak sama ya, lupaan ya. Hmm. Kalau ada yang cetik gitu ya, tipenya adalah splash. Saya pikir, saya lebih sadar bahwa lamanya waktu itu nggak penting buat saya. Tapi kualitas di dalam waktu, apa yang kamu isikan dalam waktumu itu yang jauh lebih penting dari saya. Jadi saya sekarang lagi bukan mengejar waktu saya. Karena waktu saya bukan waktunya yang di atas. Ya. Terserah deh kamu. Tetapi yang saya kejar adalah, ayo sebanyak mungkin saya bisa memberi isi terhadap waktu saya. Itu saja. Mumpung belum lupa, Bu. Ya. Tuh, Gitu. setuju. Oke? Lupa wis. Di prompter juga nggak dipakai semua.